Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita sampai sekarang Allah berikan taufik untuk beribadah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, mensucikan jiwa dan mencapai derajat-derajat tertinggi di sisi Allah melalui ibadah-ibadah yang Allah syariatkan kepada kita. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat adalah umat Rasul yang berkumpul bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, di dalam surah Al-Baqarah 183 sampai 187 Allah bercerita tentang puasa, tentang Ramadan. Tapi ada satu ayat yang ceritanya tak berkaitan langsung dengan puasa dan Ramadan. Ceritanya tentang doa. Apa bunyi ayat itu? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sampaikanlah bahwa aku qarib, dekat. Maka kita menyebut kawan dekat, kawan karib, kerabat yang hubungan darah, atau tak ada hubungan darah langsung, cuma ada hubungan kekerabatan yang dekat, kita sebut keluarga karib, dekat. Inni qarib, dekat. Ujibu da'watad da'i, aku ijabah, aku kabulkan doa orang-orang berdoa. Siapapun hamba berdoa, Allah kabulkan. Orang yang biasa berbuat baik berdoa, orang biasa berbuat maksiat berdoa, orang yang biasa ibadah, jarang ibadah berdoa, Allah kabulkan. Semua hamba berdoa, Allah kabulkan. Yang punya hajat, yang tak punya hajat berdoa, Allah kabulkan. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ayat ini disampaikan kepada kita, maka kita memahami minimal pertama, kita punya Tuhan, punya Allah, yang apabila kita berdoa, Dia dengar kita, Dia perkenankan doa kita. Yang kedua, kita pahami bahwa ayat ini memberi harapan kepada kita setiap kali kita berdoa, Dia akan kabulkan doa kita. Yang ketiga, kita tidak boleh pesimis dalam berdoa. Karena kita punya Allah yang mendengar doa kita, Dia memberi harapan, maka jangan pesimis dalam berdoa. Bahkan Nabi SAW sebutkan ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang-orang beriman. Senjata itu artinya alat yang dia punya untuk meraih tujuan, dan alat itu alat yang memenuhi hajat dia. Maknanya ketika kita punya hajat, punya keperluan, ada alat untuk memenuhinya, yaitu doa. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang beriman, dia hidupnya tak pernah pesimis. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak takut, tidak kecewa, tak sedih. Kenapa? Dia selalu merasa bahwa dia punya Rabb, punya Tuhan. Tuhan yang mendengar dia, yang mengabulkan dia, yang selalu berada dimanapun dia berada. Dia butuh Allah dengan istighfar, Allah ampunkan. Dia butuh Allah dengan perwujudan apa yang dia minta, Allah berikan. Dia butuh Allah untuk menjaga dia, Allah jaga dia. Apapun yang dia butuhkan dari Allah, Allah wujudkan untuk dia. Maka orang beriman hidupnya selalu hati yang tenang.
Ada hal yang menurut dia tak menyenangkan hati, dilalui dengan sabar. Ada hal yang menyenangkan hati, dilalui dengan syukur. Maka orang beriman hidupnya fluktuatif, kehidupan bagi mereka bukan sesuatu yang menyakitkan, tapi justru irama kehidupan yang membuat mereka hidup di antara sabar dan syukur, di antara harap dan cemas, sehingga tak selalu cemas. Maka pada akhirnya tak punya semangat dalam ibadah, juga tak terlalu kepedean, pada akhirnya lalai dan offside dalam beribadah kepada Allah. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan rasa optimis kepada kita. Sehingga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari sahabat Ubadah bin Samit dikatakan, "Ma min 'abdin," tidaklah seorang hamba ketika dia punya hajat lalu dia berdoa, "Ma 'alal ardi muslimun yad'u Allah bida'watin illa atallahu iyyaha." Di atas bumi ini taklah seorang muslim ketika dia berdoa kecuali Allah kabulkan apa yang dia minta dengan doanya. Au yusrafu anha, au yusrafu anhu minasyarri mithliha. Atau Allah akan hindarkan keburukan dari doa yang dia minta. Contoh, ya Allah, berikan saya kecukupan rizki. Ya Allah, jadikan saya orang kaya. Ya Allah, jadikan saya gaji saya sekian per bulan. Ya Allah, jadikan ini segala macam. Kita tak diberikan gaji seperti yang kita minta, tapi segala yang kita takutkan dari kekurangan gaji, Allah tak berikan kepada kita. Kita minta kaya, Allah tak beri kaya, tapi Allah berikan sehat, tak sakit, tak ada sesuatu mara bahaya terjadi dengan kita. Karena kalaulah sakit, kalaulah mara bahaya, akan habis juga uang untuk itu semua. Sehingga yang ada tak juga cukup. Maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mewujudkan apa yang kita minta sesuai apa yang kita minta itu, atau dihindarkan dari kebalikan apa yang kita minta kepada Allah. Jadi kita minta pekerjaan, Allah tak berikan pekerjaan itu. Tapi dampak buruk, efek buruk dari tidak bekerja seperti yang kita minta, Allah hindarkan dari kita. Ya Allah, saya ingin lulus jadi PNS. Allah enggak kasih kita PNS, tapi segala yang kita takutkan kalau enggak jadi PNS, Allah enggak berikan kepada kita. Dan ada satu lagi bentuk kabul doa dari Allah, yudakhiruha. Allah cadangkan, Allah titipkan, Allah simpankan untuk nanti dibalas di surga, dibalas di akhirat. Orang beriman, bagi dia balasan di akhirat jauh lebih penting, lebih berarti dibanding balasan di dunia. Kenapa? Balasan di dunia ini sebentar. Balasan di dunia ini cakupannya sempit, sedikit. Kalau di akhirat, tak ada satupun kelebihan, kenikmatan, keutamaan, keunggulan akhirat yang sebanding dengan keutamaan duniawi. Makanya ada seorang sahabat Nabi perempuan, dia sakit. Lalu mengadu pada Nabi, "Ud'ullah li." Nabi, doakan untuk saya. Lalu kata Nabi, "Saya doakan kepada Allah, engkau sembuh. Tapi engkau punya pilihan kedua. Kalau engkau bersabar, engkau akan masuk surga." Apa kata perempuan yang minta pada Rasul tadi? "Asbiri wa adkhulul jannah." Saya asbir. Saya lebih memilih saya sabar saja, lalu saya masuk surga, daripada saya sembuh. Yang sembuh itu belum tentu menghantarkan masuk surga. Maka sahabat Nabi begitu caranya. Lebih suka berbagai kelebihan akhirat dibanding kelebihan dunia. Sehat semua orang senang, tapi boleh jadi sehat itu tak membuat kita taat. Boleh jadi sehat itu tak membuat kita selamat. Dan di akhirat, kalau sabar kita di dunia membuat kita masuk surga, lebih baik sabar dengan sakit tapi pada akhirnya masuk surga. Karena kalau kita jujur di dunia tak ada yang lama. Umur ummati baina sittina wa sab'in. Kata Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70. Rata-rata segitu. Tapi kalau di akhirat tidak 60, tidak 70. Dia akan selamanya. Dia akan berkekalan. Dia abadi, dia panjang. Lebih panjang, lebih lama, lebih luas manfaatnya. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita ketika berdoa pesimis, berburuk sangka.
lalu marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat ketika mendengar Rasul berdoa menyebutkan seperti itu, idzan nukthir, kalau begitu Rasul kami banyak-banyaklah berdoa. Qala fallahu aktsar, semakin banyak kalian berdoa semakin banyak Allah kabulkan untuk kalian. Jangan kira semakin banyak kalian doa semakin sedikit dikabulkan, tidak. Tapi Allah semakin banyak kita doa semakin banyak Dia dengar dan Dia kabulkan untuk kita. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Ibnu Umar dikatakan, man futiha lahu babun minad du'a futihat lahu abwabur rahmah. Siapa saja yang Allah mudahkan untuk berdoa, dia berarti telah Allah mudahkan untuk mendapat pintu-pintu rahmat dari Allah. Wa ma sa'alallahu wa ma su'ilallahu syai'an ahabba ilaihi min ay yas'alal afiyah. Dan tidaklah Allah diminta dengan sesuatu permintaan kecuali kita minta kepada Dia diberikan afiyah. Kita terbebas dari maksiat, lepas dari dosa, lepas dari berbagai kelalaian. Maka ketika kita ketika dapat Lailatul Qadar, Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasul, Rasul, kalau dapat Lailatul Qadar apa yang mesti kami baca saat itu? Apa yang sebagusnya kami baca saat itu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doakan afiyah. Setiap pagi, setiap sore Rasul ajarkan, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Doa yang dianjurkan pagi, dianjurkan sore. Kenapa? Allah suka kalau kita berdoa agar afiyah, terbebas dari maksiat, terbebas dari dosa di dunia dan terbebas juga dari azab Allah di akhirat nanti. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa anna du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat bagi kita terhadap takdir Allah yang sudah terjadi atau takdir yang belum terjadi. Dengan doa takdir yang terjadi, Allah jadikan kita sabar, Allah jadikan kita ringan, Allah jadikan kita mudah. Dan yang belum terjadi, doa bisa merubah takdir yang buruk menjadi takdir yang baik untuk kita. Yang tak bisa dirubah ilmu Allah, tapi yang menjadi takdir di Lauhul Mahfuz masih bisa berubah. Sebelum diketahui oleh malaikat masih bisa berubah. Maka yang akan dilaksanakan malaikat adalah takdir setelah perubahan karena doa kita. Maka di antara yang bisa merubah takdir adalah doa. Maka perbanyaklah doa sehingga takdir-takdir yang tak baik Allah berikan menjadi takdir yang baik untuk kita insyaallah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab mengatakan bahwa kata beliau, saya tidak takut, tak khawatir kalau saya tak dikabulkan doa seperti yang saya minta. Yang saya takutkan adalah kalau hati sudah tak mau lagi berdoa. Kenapa? Hati kalau sudah tak mau berdoa kemungkinan dua, imma qanitun wa imma mustakbir. Kalau ndak orang yang pesimis kepada Allah, orang yang sombong. Orang pesimis maknanya orang yang tak percaya, orang yang tak yakin. Kalau orang sombong, orang yang merasa tidak butuh kepada Allah. Orang yang merasa dia mampu mewujudkan segala yang dia hajatkan tanpa Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya tidak baik. Makanya Bapak Ibu muliakan Allah, sahabat Nabi dia tak risau kalau doanya tak diberi Allah sesuai yang dia minta, tapi yang dirisaukan kalau hati sudah tidak menghadap untuk berdoa. Maka orang-orang tua di Arab menyampaikan pepatah kepada anak mereka, la tas'alanna bunayya adama hajatan. Nak, jangan pernah minta hajat engkau kepada manusia. Jangan mengadu kepada si fulan, si alan dan siapapun. Kenapa? Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Kalau meminta, mintalah kepada yang pintunya tak pernah ada tutupnya, yang tak pernah ada terbatas, yang tak pernah ada penghalang ketika kita datang ke pintu-pintunya. Allahu yaghdabu in tarakta su'alah. Allah nak justru dia marah engkau tak berdoa kepada dia. Wa bunayya Adam hina yas'alu yaghdabu. Nak, kalau anak cucu Adam ni justru semakin kita minta dia marah. Allah kalau tak kita minta dia marah. Makanya rajin-rajinlah minta kepada Allah. Ada hajat mengadulah kepadanya. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Manusia kalian semua itu fakir, hajat, punya kebutuhan kepada Allah. Hanya Allah yang tak punya kebutuhan kepada makhluk. Semua makhluk butuh kepada Allah. Tak ada makhluk yang mampu qayyum,
berdiri sendiri, tak butuh kepada Allah. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun hajat kita, tak berat bagi Allah, tak susah bagi Allah, dan Dia suka kita mengadu kepadanya. Di Ramadan, dalam hadis Rasulullah, hadis yang sahih dikatakan, hadis dari Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, salasatun da'watuhum la turad, ada 3 kelompok orang, kalau mereka berdoa, doa mereka tak akan ditolak oleh Allah. Siapa mereka 3 berdoa itu? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Memimpin dengan adil bukan mudah. Maka ketika dia susah, Allah berikan kelebihan ketika dia mampu mewujudkan yang susah itu dengan doa yang makbul. Yang kedua, as-saim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ada redaksi orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Yang ketiga, al-mazlum, orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Orang zalim tak ada hijab, tak ada penghalang antara dia dengan Allah. Begitu dia minta seperti jalan tol, mulus, lancar, langsung kepada Allah, tak ada perantaranya. Terakhir, Imam Athaillah As-Sakandari menyampaikan sebuah kalimat yang indah, pesan untuk kita. La yakun ta'akhuri amadil ata' mal ilhahi fid du'a mujiban liya'sik, fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu lak la fima takhtaruhu li nafsik wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turid. Kata beliau, jangan sampai ketika kita meminta tak segera diwujudkan apa yang kita minta, padahal kita sudah memelas meminta lalu kita putus asa untuk berdoa. Kenapa? Fahuwa dhamina lak, dia sudah menjamin untuk engkau. Al-ijabah, dia jamin kabulkan permintaan engkau. Fima yakhtaruhu lak, dengan apa-apa yang dia pilihkan untuk engkau. Dia pilihkan, bukan engkau memilih untuk diri engkau. Kenapa lebih baik pilihan Allah untuk kita dibanding pilihan kita untuk kita? Kita ilmunya terbatas, pengetahuan kita terbatas. Boleh jadi menurut kita yang baik itu sekarang apa yang ada depan mata, tapi belum tentu besok baik bagi kita. Boleh jadi besok tidak baik bagi kita. Sama dengan anak-anak, nampak mobilan dia menangis pengen mobilan itu, nanti nampak mobilan ini dia nangis pengen mobilan itu. Tapi Allah, dia lebih tahu dari kita, ilmunya tak terbatas. Dia akan berikan apa yang terbaik untuk kita menurut dia. Sama dengan orang tua dengan anak perbandingannya. Anak nampak mainan langsung menangis ingin mainan, tapi orang tua, dia tahu mana yang terbaik untuk anaknya, maka dia pilihkan mana yang bagus mainan untuk anaknya. Dia tak berikan mana yang anak sedang minta, tapi dia berikan permainan yang lain, dan itu lebih baik bagi anaknya. Maka lebih baik pilihan Allah untuk kita dibanding pilihan kita untuk kita. Kenapa? Karena standar kita sangat terbatas, sementara ilmu Allah dan maslahat yang Allah pandang untuk kita tak terbatas. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Allah akan wujudkan doa-doa yang kita minta pada waktu yang Dia inginkan untuk kita, bukan pada waktu yang kita inginkan untuk kita. Boleh jadi menurut kita sekarang dapat uang banyak lebih baik, tapi boleh jadi menurut Allah bukan sekarang waktu yang terbaik dapat uang banyak. Boleh jadi tahun depan, 2 tahun akan datang, 3 tahun akan datang, atau esok itulah waktu yang lebih baik bagi kita, dapat uang banyak, dapat sehat, dapat jabatan. Karena boleh jadi yang kita dapat hari ini menurut kita terbaik, justru mendatangkan banyak musibah, banyak bala, banyak kesengsaraan di balik nikmat yang kita terima hari ini. Maka Bapak Ibu muliakan Allah, yakinlah ketika kita berdoa, Dia wujudkan doa kita. Kapan? Kapan yang terbaik menurut Dia, dan apa yang menurut Dia terbaik untuk kita. Lebih baik kita serahkan kepada Allah untuk memberi kapan waktunya, daripada kita memaksakan diri, karena kita seperti anak-anak dan Allah lebih seperti orang tua, bahkan lebih hebat dari itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah berdoa, dan kita semakin yakin dengan rahmat Allah, dan Allah berikan rahmat yang lebih dengan doa-doa kita. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.